Malam itu, hujan turun deras mengguyur sepanjang tol Cipularang. Kendaraan melintas dengan hati-hati di bawah sorotan lampu-lampu jalan yang tampak redup tertutup kabut. Di dalam sebuah mobil yang melaju perlahan, seorang lelaki parubaya bernama Pak Hadi mengemudi, ditemani istrinya, Bu Rina, dan anaknya, Rika, yang duduk di kursi belakang. Mereka baru saja pulang dari Bandung, menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Ketegangan merayap seiring bertambahnya kabut yang menyelimuti jalan, membuat jarak pandang semakin pendek. "Pak, hati-hati ya. Tempat ini katanya memang angker," bisik Bu Rina, merasa tidak nyaman. Pak Hadi tersenyum, berusaha menenangkan istrinya. "Ah, Rina, jangan terlalu dipikirkan. Fokus kita hanya sampai di rumah dengan selamat, ya?" Rika, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menyela. "Mama, memangnya kenapa tempat ini angker?" Bu Rina menoleh ke belakang, ragu-ragu sebelum menjawab. "Ada cerita, Nak. Dulu, di sini sering terjadi kecelakaan. Konon, arwah mereka yang meninggal masih gentayangan, mencari korban baru." Suasana dalam mobil mendadak hening setelah cerita itu. Hanya suara hujan dan hembusan angin yang terdengar. Di luar, jalanan terlihat semakin sepi dan gelap. Pohon-pohon besar di tepi tol tampak seperti siluet menyeramkan di tengah kabut. Rika merasa merinding, tapi tetap mencoba tegar. Dia memandang keluar jendela, melihat bayangan kabur yang tampak seperti sosok tinggi berdiri di sisi jalan. "Pak, itu apa?" gumamnya pelan. Pak Hadi memperhatikan sejenak, tapi tidak melihat apa-apa. "Mungkin cuma bayangan, Rika. Hujan dan kabut kadang bikin pandangan kita terganggu." Namun, tak lama kemudian, Bu Rina pun melihat sesuatu yang sama. Seorang perempuan berbaju putih berdiri di pinggir jalan, memandang lurus ke arah mobil mereka dengan tatapan dingin. Wajahnya pucat, seperti tak bernyawa. "Pak, itu perempuan," seru Bu Rina sambil menunjuk ke arah sosok tersebut. Pak Hadi merasa tegang tapi mencoba tetap tenang. "Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin cuma orang yang kehujanan." Saat mereka melintas, sosok perempuan itu tiba-tiba lenyap dari pandangan. Jantung Pak Hadi berdegup kencang, tapi ia terus melajukan mobilnya. Ia tahu, tidak bijak berhenti di tol yang penuh misteri ini. Namun, hanya beberapa meter setelah itu, tiba-tiba mobil mereka terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Kecepatan mobil menurun dengan sendirinya. Meski Pak Hadi sudah menekan pedal gas, wajahnya mulai pucat. "Kenapa, Pak? Kenapa mobilnya melambat?" tanya Bu Rina cemas. "Aku nggak tahu, Rina. Seperti ada yang menarik kita ke belakang," jawab Pak Hadi dengan suara gemetar. Rika mulai panik. "Pak, tolong, jangan berhenti di sini." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari atap mobil mereka. Suara itu pelan, tapi berulang-ulang, seperti ada yang mengetuk dengan keras. Semua di dalam mobil terdiam, hanya memandang ke atap dengan wajah tegang. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Rina dengan suara bergetar. Pak Hadi hanya menggeleng, tak mampu menjawab. Suara ketukan itu semakin keras, terdengar seperti pukulan-pukulan marah. Pak Hadi berusaha keras menekan gas, berharap mobilnya bisa melaju lebih cepat. Tapi suara ketukan itu semakin mendekat, lalu pindah ke jendela samping. Seketika, mereka semua melihat sesosok wajah pucat menempel di jendela mobil. Wajahnya seperti perempuan yang mereka lihat tadi, tapi kini lebih menyeramkan, dengan mata hitam pekat dan senyum yang mengerikan. Bu Rina menjerit, "Pak, cepat pergi dari sini." Pak Hadi mengangguk panik dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang, meninggalkan sosok itu di belakang. Namun, perasaan tidak nyaman masih membekas dalam diri mereka. Namun, Rika merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah-olah, sosok tadi benar-benar nyata, bukan sekadar bayangan kabur. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin memang hanya halusinasi karena cuaca yang buruk. Bu Rina memperhatikan ekspresi putrinya di kaca spion. "Rika, kamu nggak apa-apa, kan? Jangan takut. Ya, ini cuma perjalanan biasa."
Rika mengangguk pelan, tapi tak bisa menutupi kegelisahannya. Rasa dingin merayap di tubuhnya, entah karena AC mobil atau karena perasaan aneh yang mulai menyelimuti. Ia mencoba melupakan sosok yang dilihatnya tadi, mengalihkan pandangan ke jalanan di depan. Mobil melaju melewati tanjakan, dan Pak Hadi tiba-tiba merasa setirnya agak berat. Aneh, mobil ini kenapa jadi berat begini, ya? Gumamnya sambil memperhatikan panel indikator yang tampak normal. Berhenti dulu, Pak. Siapa tahu ada yang salah dengan bannya. Usul Bu Rina. Suaranya terdengar sedikit panik. Pak Hadi akhirnya memutuskan untuk menepikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemericik yang mengiringi suasana mencekam. Ia membuka pintu dan keluar untuk memeriksa ban, sementara Bu Rina dan Rika menunggu di dalam mobil. Di luar, Pak Hadi melihat ban-ban mobil yang tampak baik-baik saja. Tak ada yang aneh atau bocor. Ia mulai merasa lega, tapi tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinganya. Hadi. Pak Hadi tersentak, menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Hanya deretan pohon di pinggir jalan yang tampak menatapnya dengan sunyi. Ia menghela napas panjang, berpikir mungkin suara itu hanya halusinasinya sendiri. Setelah memeriksa sekali lagi dan yakin mobilnya baik-baik saja, Pak Hadi kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan mencoba menenangkan diri. Tidak ada apa-apa. Semua normal, katanya untuk menenangkan keluarganya dan dirinya sendiri. Namun, tak lama setelah mobil kembali melaju, Rika merasa ada sesuatu di kursi belakang. Ia melihat bayangan di kaca spion. Samar-samar seperti ada sosok duduk di sampingnya. Matanya melebar dan ia menahan napas, mencoba menoleh pelan. Rika, kenapa kamu lihat ke belakang terus? Tanya Bu Rina, yang mulai merasa khawatir. Ada sesuatu. Suara Rika terdengar bergetar. Pak Hadi melirik ke kaca spion dan terkejut melihat bayangan yang sama. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai tampak duduk di kursi belakang. Wajahnya tertutup rambut hitam tebal. Seakan baru menyadari mereka menyadarinya. Sosok itu tiba-tiba tersenyum samar di balik rambutnya. Pak Hadi menekan pedal gas lebih dalam, berusaha menjauhkan keluarganya dari sosok menyeramkan itu. Mobil melaju kencang di tengah hujan, tapi bayangan itu tetap ada, seakan-akan mengikuti kemanapun mereka pergi. Suara tawa lembut terdengar di telinga mereka, menambah ketegangan di dalam mobil. Pak, siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Rika mulai menangis. Tubuhnya bergetar ketakutan. Tenang, nak, kita pasti bisa keluar dari sini, ujar Pak Hadi, meski suaranya terdengar tak yakin. Bu Rina berusaha memeluk Rika, mencoba menenangkannya, tetapi dirinya pun tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Pak, cepat keluar dari tempat ini. Tol Cipularang memang tidak pernah bersahabat pada malam-malam seperti ini. Mereka terus melaju, berharap bayangan itu menghilang. Tapi sosok tersebut kini muncul di kaca depan, menatap mereka dari luar. Wajahnya yang pucat dan mata kosong menatap mereka tajam, seakan meminta sesuatu yang tak terungkap. Pak Hadi mencoba berpikir cepat, tapi kepanikannya semakin memuncak. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Kita harus tetap tenang. Jangan biarkan sosok ini menguasai kita, ujar Pak Hadi, mencoba mengendalikan situasi. Namun, tiba-tiba mesin mobil mati di tengah jalan, tepat di sebuah tikungan yang dikenal sebagai lokasi kecelakaan tragis. Mereka terdiam, hanya bisa mendengar suara hujan yang deras dan gemuruh petir di kejauhan. Bu Rina menangis ketakutan, sementara Rika hanya bisa memeluk ibunya erat-erat. Di tengah kegelapan, sosok itu tampak semakin jelas. Rambutnya yang basah meneteskan air, dan matanya yang kosong tampak penuh kesedihan, seolah-olah meminta perhatian. Pak, mungkin kita harus bicara dengannya. Rika tiba-tiba berbisik, meski suaranya dipenuhi ketakutan. Pak Hadi ragu, tapi ia tak punya pilihan lain. Ia membuka kaca jendela sedikit, menatap sosok itu dengan berani. Apa yang kau inginkan dari kami? Sosok perempuan itu hanya menatap Pak Hadi tanpa ekspresi, kemudian tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah jalan di depan mereka. Pak Hadi menelan ludah,
mencoba memahami apa yang diinginkan sosok itu. Sosok perempuan berambut panjang itu hanya menunjuk ke jalan di depan, dengan tatapan kosong yang seolah menuntut sesuatu. Pak Hadi memutuskan untuk bertanya lagi. "Apa maksudmu? Kau ingin kami ke sana?" Pak Hadi bertanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, tapi angin kencang mendadak bertiup, membuat hujan makin deras dan kabut semakin tebal. Jalan di depan mereka tampak samar, seolah berubah menjadi lorong yang tak berujung. Bu Rina menggenggam tangan Pak Hadi erat-erat. "Pak, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa mundur sekarang." "Tenang, Bu. Kita harus ikuti jalan ini. Mungkin itu satu-satunya cara untuk keluar," ujar Pak Hadi, mencoba menenangkan istri dan anaknya meski hatinya sendiri penuh ketakutan. Rika mulai menangis lagi. Ketakutannya tak tertahankan. "Pak, Mama, aku takut. Kita nggak akan bisa keluar dari sini." "Jangan ngomong gitu, Rika. Kita pasti selamat," kata Pak Hadi, menenangkan anaknya. Dengan perasaan terpaksa, Pak Hadi memutuskan mengikuti arah yang ditunjukkan sosok itu. Mobil mereka kembali hidup dengan sendirinya, seperti menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan. Pak Hadi menginjak pedal gas, meski jalan di depan semakin berkabut dan gelap. Setelah beberapa menit melaju, suasana di sekitar jalan terasa semakin aneh. Pohon-pohon besar di kiri kanan tampak seperti menunduk, seakan menyaksikan perjalanan mereka dengan tatapan bisu. Beberapa kali, Rika melihat bayangan-bayangan berkelebat di pinggir jalan. "Apa itu, Pak? Ada lagi di pinggir jalan," seru Rika dengan suara tertahan. Pak Hadi menoleh sejenak, melihat sosok-sosok samar yang tampak seperti orang-orang berjalan tertatih-tatih di sepanjang jalan. Wajah mereka pucat, mata kosong menatap mobil yang melintas. Mereka tampak seperti korban-korban yang tak bisa meninggalkan tempat ini. "Jangan lihat mereka, Rika. Fokus saja ke depan," ucap Bu Rina, berusaha melindungi putrinya dari pemandangan yang menyeramkan. Pak Hadi terus mengemudi dengan hati-hati, meski kecepatan mobil terasa semakin lambat. Entah kenapa, jalanan seperti semakin berat untuk dilalui, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Tiba-tiba, suara perempuan itu kembali terdengar di telinga mereka. Kali ini lebih jelas. "Hentikan di sini." Pak Hadi terkejut, tapi memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Ia menginjak rem dan menepikan mobil di sebuah area kosong, yang terlihat anehnya sangat sunyi, jauh dari kendaraan lain. "Mengapa kau minta kami berhenti di sini?" tanya Pak Hadi, mencoba menahan rasa takutnya. Sosok perempuan itu muncul lagi, berdiri di luar jendela mobil. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Mata yang redup, bibir yang pucat, dan air mata yang mengalir di pipinya membuat penampilannya makin menyeramkan. Dia menunjuk ke arah jalan setapak yang berada di sisi tol. Pak Hadi keluar dari mobil, diikuti Bu Rina dan Rika yang tidak ingin ditinggalkan. Mereka berjalan perlahan mengikuti sosok itu menuju jalan setapak yang tampak menyeramkan di tengah kabut tebal. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami?" Pak Hadi akhirnya bertanya lagi, berusaha mencari kejelasan. Sosok itu berhenti di ujung jalan setapak, menghadap ke arah mereka. "Aku ingin pulang." Bu Rina menahan napas. "Pulang? Kemana?" Perempuan itu menunduk, menangis terisak-isak. "Aku dan keluargaku tewas di tempat ini. Kecelakaan di jalan yang gelap. Kami tidak pernah bisa pulang." Pak Hadi dan keluarganya merasakan keheningan yang mencekam. Mereka teringat cerita-cerita tentang korban-korban kecelakaan di tol Cipularang yang konon arwahnya tidak bisa tenang. "Kau butuh pertolongan agar bisa pulang?" tanya Pak Hadi dengan suara lembut, mulai merasa iba meski tetap takut. Perempuan itu mengangguk pelan. Aku hanya ingin kami tenang. Tolong bacakan doa agar kami bisa pergi." Bu Rina segera menyadari apa yang bisa mereka lakukan. Ia menatap Pak Hadi, lalu berkata pelan, "Pak, kita bisa membantunya dengan doa. Mungkin itu cara agar mereka bisa tenang." Pak Hadi mengangguk, lalu mereka bertiga berdiri di situ, menundukkan kepala, dan memanjatkan doa dengan khusyuk.
Mereka mendoakan agar arwah-arwah yang gentayangan di tempat itu bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Setelah beberapa saat, sosok perempuan itu perlahan menghilang. Senyumnya samar terukir di wajah pucatnya sebelum memudar dalam kabut. Rasa lega mulai merasuki hati Pak Hadi dan keluarganya, seolah beban berat terangkat dari perjalanan mereka. "Kita berhasil, Pak," bisik Bu Rina, merasa sedikit lega. Pak Hadi mengangguk, meski tubuhnya masih bergetar. "Iya, Bu, kita sudah bantu mereka untuk tenang." Mereka kembali ke mobil dengan perasaan lega, dan kali ini perjalanan mereka terasa lebih ringan. Kabut perlahan menghilang, dan jalanan kembali terang di bawah sorotan lampu jalan yang tampak lebih jelas. Dalam perjalanan pulang yang kini terasa tenang, Pak Hadi memikirkan pengalaman tadi, betapa angkernya tol Cipularang sebenarnya hanyalah jeritan arwah yang terjebak, membutuhkan doa dan ketenangan untuk bisa pergi dengan damai. Rika yang kini lebih tenang, bergumam lirih. "Mungkin memang tempat ini harus kita doakan, Pak, agar yang sudah pergi bisa tenang dan tidak ada korban baru lagi." Pak Hadi mengangguk. "Iya, Nak, kita akan selalu ingat kejadian ini." Ketiganya melanjutkan perjalanan dengan perasaan lega, dan akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Meski pengalaman di tol Cipularang akan selalu teringat di benak mereka, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Dan sejak malam itu, Pak Hadi dan keluarganya berkomitmen untuk selalu mendoakan arwah para korban setiap kali melintasi jalan angker itu, berharap agar tempat tersebut menjadi lebih tenang.